Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang Indonesia. Maju terus buat petani porang Jawa Tengah. Bertemu kembali dengan saya, petani porang asal Desa Cisere, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan para petani porang mengenai hama atau penyakit selama saya menanam porang. Para petani pasti sudah tidak kaget. Dalam hal apapun, kalau kita bertani pasti ada yang namanya hama dan penyakit, termasuk pada tanaman porang. Nah, apa saja hama atau penyakit yang ada pada tanaman porang? Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jika ingin tahu dan jika Anda penasaran, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Mantap. Oke kawan-kawan, jadi selama saya bercocok tanam porang itu saya menjumpai beberapa hal yang saya temukan di lahan kaitannya dengan hama dan penyakit. Tapi semua itu tergantung dari keadaan daerah kita masing-masing. Karena biasanya yang namanya hama atau penyakit itu dipengaruhi oleh faktor cuaca, curah hujan, kelembaban, atau jenis tanahnya. Nah, untuk khusus di daerah saya, selama saya bercocok tanam porang, yang pertama hama yang saya jumpai di tanaman porang saya, yang pertama adalah ulat. Nah, ulat ini berwarna hitam dan bercorak garis seperti kuning dan merah. Kalau di sini orang sini menyebutnya hilet baranyai. Nah, ulat ini biasanya memakan daun porang kita dan hanya menyisakan tulang daunnya. Jika hama ulat ini kita biarkan, ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman porang kita. Karena apa? Karena kita tahu daun itu sangat penting bagi tumbuhan. Karena disitulah terjadinya proses fotosintesis, di mana hasil fotosintesis yaitu energi dan glukosa. Di mana energi dan glukosa ini sangat dibutuhkan oleh semua tumbuhan, termasuk tumbuhan porang. Jadi untuk para petani porang, khususnya para pemula, perawatan dan pemeliharaan itu sangat penting. Apalagi kalau kita lihat di tanaman porang kita sudah ada hama, yang salah satunya adalah ulat. Jadi buat para petani porang, rajin-rajinlah mengambil ulat yang ada pada daun porang kita, atau bisa menggunakan pupuk organik cair. Biasanya saya membuat dari kulit daun bawang yang dikasih air, kemudian disimpan selama 7 hari, dan kemudian saya semprotkan ke daun. Itu juga bisa. Tapi yang lebih efektif menurut saya adalah kita mengambil ulatnya, kita bunuh saja. Karena apa? Karena itu akan mengurangi populasi ulat pada tanaman porang kita.
Jadi buat para petani pemula, perhatikan tanaman porang Anda. Jika sudah ada ulat, lebih baik segera dilakukan tindakan. Bisa dengan cara tadi mengambil lalu kita bunuh. Karena ulat ini sangat berbahaya, yaitu akan memakan daun porang kita sampai hanya menyisakan tulang daunnya saja. Sedangkan daun sangat penting untuk pertumbuhan porang kita. Itu yang pertama hama yang saya jumpai. Kemudian kawan-kawan, yang kedua yang saya jumpai selama saya bertanam porang, penyakit berikutnya atau hama berikutnya, yaitu daun porang seperti terbakar, berwarna kuning kecoklatan dengan gejala pada daun. Biasanya daun yang kekuningan atau seperti terbakar ini biasanya dipengaruhi oleh faktor cuaca. Bisa karena cahaya sinar matahari yang terlalu panas atau penggunaan pupuk organik yang berlebihan, sehingga mengakibatkan daun porang kita tidak tumbuh dengan subur atau tidak tumbuh dengan sehat. Biasanya daun porang yang sehat itu berwarna hijau ketuaan. Sedangkan kalau daun porang kita berwarna kuning seperti terbakar, itu menandakan daun porang kita tidak sehat. Dan ini biasanya oleh dua faktor tadi. Ada yang karena suhunya panas dari cahaya matahari, sehingga mengakibatkan daun terbakar. Nah, biasanya hal seperti ini terjadi pada tanaman porang yang tanpa naungan. Cahaya langsung ke daun porang kita. Ini sangat berisiko. Tetapi ada hal yang lain juga faktornya, yaitu karena pemakaian pupuk kandang yang berlebihan dan yang tidak difermentasi. Ini juga mengakibatkan pertumbuhan daun porang kita tidak sehat. Itu yang kedua kawan-kawan, mengenai hama atau penyakit pada tanaman porang yang selama ini saya jumpai di tanaman porang saya. Terus yang ketiga kawan-kawan, hama dan penyakit yang saya temukan di lahan tanaman porang saya, yaitu terjadinya pembusukan pada pangkalnya. Biasanya pembusukan ini terjadi karena curah hujan yang sangat tinggi dan diiringi oleh cuaca yang panas yang kurang lebihnya sekitar kurang lebih 3 hari. Karena hal ini bisa saja menyebabkan terjadinya pembusukan pada pangkal porang kita. Akibat daripada cuaca yang ekstrim, terjadi pergantian cuaca, musim hujan, panas. Nah, ini bisa mengakibatkan busuk pada pangkalnya, dan ini sangat merugikan kita sebagai petani porang. Karena hal-hal seperti ini saya juga pernah temukan di tanaman porang saya. Jadi terjadi pembusukan pada pangkalnya. Selain itu juga yaitu faktor dari selain tadi cuaca, jadi ada faktor dari tadi sama seperti yang daun menguning, yaitu terjadinya pemakaian pupuk kandang yang berlebihan yang tidak difermentasi. Ini bahkan bisa berakibat pembusukan pada umbinya juga. Itu saya alami di lahan tanaman porang saya. Untuk kawan-kawan yang saat ini sebagai pemula petani porang, saya harapkan dalam pengolahan porang itu harus benar-benar diseriusi. Jangan sampai kita hanya menanam lalu dibiarkan saja. Perawatan dan pemeliharaan itu menurut saya paling penting
Supaya apa? Supaya hasil yang kita inginkan dari tanaman porang kita itu bisa tercapai. Jadi utamakan pemeliharaan dan perawatan, itu sangat penting. Jadi buat para petani pemula, saya harap setelah masa tanam sudah mulai, jangan hanya dibiarkan saja, tapi perlu perawatan dan pemeliharaan. Itu saja kawan-kawan yang saya bisa bagikan sedikit cerita pengalaman saya mengenai porang. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan para petani pemula porang untuk dijadikan dasar nanti kedepannya harus seperti apa. Sekian saja dari saya. Sekali lagi salam sukses, salam sejahtera buat petani porang Indonesia. Oke kawan-kawan, hanya itu saja yang saya bisa bagikan, share pada kesempatan kali ini berdasarkan pengalaman pribadi. Semoga apa yang saya sampaikan, pengalaman saya bertanam porang itu bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua, buat kawan-kawan petani porang Indonesia. Sekian dari saya. Salam sukses, salam sejahtera buat petani porang Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap betul.